wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Piye kabare? Welcome back to BBI, belajar bahasa Inggris. Pada video kali ini kita akan membahas 30 istilah khas kota Manchester ya, yang nanti akan kita sertai contoh dan konteks kalimatnya ya. Nah, ini para Mancunian atau penggemar Manchester, entah itu Manchester City atau Manchester United, ayo merapat. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali mendengar kata Manchester, mungkin yang langsung teringat atau muncul di kepala teman-teman adalah sepak bola. Ya, karena memang Manchester ini dikenal dengan kota sepak bola. Ada dua tim di sana yang besar. Kata yang pertama adalah Mancunian, artinya orang yang berasal dari Manchester. Ini juga terus kemudian melebar artinya dengan penggemar sepak bola di Manchester, walaupun dia tidak berasal dari Manchester. Ya, kata yang pertama adalah Mancunian. Contohnya, I'm Mancunian, I live in Middleton. I'm Mancunian, I live in Middleton. Kata berikutnya adalah chuddy atau chud, ya, artinya permen karet. Contohnya, can I have some chud? Can I have some chuddy? Artinya, bolehkah saya minta permen karetnya? Ya, chuddy. Do you have some chuddy? Chud? Kata berikutnya adalah gagging. Gagging, pernah dengar? Bukan gegen, ya, tapi gagging. Gagging artinya adalah haus. Artinya haus, thirsty, ya. Contohnya, I'm gagging for some water. I'm gagging for some water. Saya haus, saya butuh air, ya. Nah, ini memang khas Manchester, ya. Kata berikutnya adalah buzzing. Buzzing. I'm buzzing for this. Buzzing artinya adalah excited. Saya senang banget dengan ini, ya. I'm buzzing for this. Oke. Okay? Kata berikutnya ini saya suka sekali. Ada kata minggin. Minggin, bukan minggir ya. Minggin artinya menjijikkan, gak bagus atau jelek. Pokoknya negatif lah ya. That's minggin, that is ya. That's minggin. Itu jelek, itu menjijikkan dan seterusnya ya. Minggin. Oke. Okay? Kata berikutnya adalah jingle. Jingle itu artinya lorong atau alley. Kalau bahasa Inggris umumnya alley ya. I walk this jingle every day. Nah, ada satu kata yang dalam bahasa Inggris itu artinya mati, tetapi di Manchester, warga Manchester ini diartikan lain ya. Ada kata dead. Dead itu artinya very, sangatlah ya, untuk memberi penekanan pada satu hal. Contohnya ya, that was that good, that ya. That was that good berarti itu bagus banget. That was very good ya. Gitu. Alright. Kata berikutnya adalah mint. Mint ini artinya bukan pedas atau daun yang rasanya kayak permen pedas itu ya. Mint artinya keren, very good, excellent gitu ya. Nah, contohnya kalau kita mau mengatakan misalnya, oh, filmnya keren kemarin ya. That was a mint movie, for example ya. Nah, selain frasa-frasa tadi yang kata-kata yang unik tadi yang tidak ada di daerah lain, di Manchester itu ciri khasnya juga pakai filler akhiran that. Ya, that ini berulang-ulang ya. That's good that, that's mean that. Biasanya ciri-ciri yang dari Manchester gitu. Kata berikutnya adalah skriking. Skriking artinya crying atau menangis ya. Please stop skriking. Nah, artinya menangis. Oke? Okay? Kata berikutnya adalah brew. Brew ini kalau dalam bahasa Inggris umum artinya menyeduh. Ya, membuat minuman. Banyak ya, bisa kopi, teh, dan seterusnya. Tetapi di Manchester artinya adalah a cup of tea. Khusus untuk teh ya. Contohnya ya, do you want a brew? Apakah Anda mau teh? Kalau Anda nggak mau teh, jangan jawab yes tentunya. No, I need a coffee. Adalah strop. Strop itu adalah tantrum artinya ya. She has strop gitu ya. Ya artinya tantrum. Ya beda ya. Oke. Nah, ini kata unik sekali ya, karena bisa salah terka kita ya. Ada kata out. Out itu OWT. Artinya adalah anything, anything ya. Contohnya, do you have anything? Berarti kalau di Manchester, do you have out? Nah, teman-teman mungkin tadi bisa memperhatikan ya, setiap akhiran
ing, n dan g itu kebanyakan kata-kata yang khas Manchester itu dihilangkan. Ya, memang aksen Manchester itu salah satu ciri khasnya adalah they drop the consonant n and g. Jadi akhiran yang eng itu dibuang, konsonannya di drop. Jadilah kalau menyanyi singin gitu ya. Tadi ada gangin gitu ya, jumping gitu ya. Singing, jumping. Jadi nggak singing atau jumping. Nah, kata berikutnya menjelaskan ini ya. Singing artinya menyanyi. He is singing the song. Ya. Agak berbeda ya. Kata berikutnya adalah menutup. Menutup dalam bahasa Inggrisnya shutting ya, shutting. Tapi kalau dalam aksen Manchester dia menjadi showing, showing. T-nya hilang, in-nya pun hilang. Berikutnya adalah water, ya water, ya water. Tapi kalau di Manchester selain akhiran ng hilang, kemudian t-nya juga tidak dibaca biasanya water, water, ya water. Biasanya kita dengannya water. Nah, ciri khas berikutnya t-nya di drop biasanya kalau dalam aksen Manchester ya water. I need to bring some water. Ada ekspresi yang khas Manchester sekali. Ya, ini adalah our kid, our kid. Arti literal harafiahnya adalah anak kita. Apakah itu artinya anak kita? No, our kid. Ya, our kid itu artinya saudara nih. Ini boloku nih atau teman dekat. Kata berikutnya adalah spien, spien. Ingat t-nya di drop, ing, eng di akhir hilang. Jadi bacanya agak susah. Spien, spien. Kata berikutnya adalah bobbins. Bobbins itu artinya nggak bagus atau jelek atau kualitasnya buruk ya. Ini khusus di Manchester ya. Saya pernah di Scotland. Di Scotland bobbins itu bagus ya. Beda ya. Artinya the song is bobbins. Bobbins artinya wah lagunya jelek ya. The song is bobbin. Kata berikutnya adalah chuffed, artinya adalah senang atau so pleased gitu ya. Contohnya, I'm so chuffed to have seen Manchester United finally win. Saya senang akhirnya melihat Manchester United menang ya. Karena musim ini jarang menang ya. Okay. Kata berikutnya adalah United. Nah, kalau Anda suka bola, Anda tahu United itu artinya Manchester United Football Club ya. Tim sepak bola Manchester United, oke? Dan ini tidak ada arti lainnya ya. So United. Contohnya United is Mingin this season. Mingin tahu kan tadi? Mingin. Nah kalau tadi ada United, kata United ada lawan katanya secara harafiah. Apa itu? City. City itu artinya Manchester City Football Club. Kata berikutnya adalah duan. Duan itu artinya adalah pergi dari sini. Bahasa Jawanya minggato gitu. Off the road gitu kalau bahasa Inggris idiomatik biasanya pakai ya. Get lost, pergi-pergi. Itu artinya adalah mengusir ya dengan kata duan. Duan. Kata berikutnya adalah keks. Keks itu artinya adalah celana panjang atau trousers dalam bahasa Inggris umumnya ya. Did you see the keks on him? Kamu lihat celananya. Kata berikutnya adalah grudge. Grudge itu artinya celana dalam atau pakaian dalam. Ya, I need some clean grudge. Kata berikutnya ini agak mirip dengan yang lagi tren sekarang ya. Ada kata basis. Basis itu kalau di Manchester memang dari dahulu kala itu artinya adalah close friend, sobat dekat gitu ya, sobat kental gitu ya. I love my besties. Kalau kita hari ini dengan ada besties ya. Ya mirip lah ya. Oke. Kata berikutnya adalah brassix. Brassix ini adalah artinya bokeh, lagi broke, poor, lagi miskin ya. Contohnya, I will not buy that expensive shoes. I'm brassix. Okay. Kata berikutnya adalah pop. Pop ini artinya adalah minuman berkarbonasi ya, atau fizzy drinks ya. Ya semacam Coca-Cola, Pepsi ya. Saya nyebut merek ya. Contohnya, can you grab me a can of pop please? Pop di sini artinya minuman berkarbonasi ya, bersoda. Alright.
Nah, ada lagi frasa yang sangat sering dipakai oleh warga Mancunian ya, yaitu adalah mad for it. Mad for it, mad for it. Ya, artinya saya sangat suka, saya seneng gitu ya. Do you enjoy football? Sure, I'm mad for it. I'm mad. Kata berikutnya adalah nash. Nash itu artinya cool atau dingin atau cuek atau orang gagas ya. Kalau di Jawa bilang gitu ya. So, contohnya ya. Oh, Jose is always nash. Alright, that's it for today. I hope you guys learn something. Semoga teman-teman bisa langsung praktek dan bisa belajar dari yang kita bahas hari ini ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin membenarkan hal-hal yang salah dari penjelasan saya, boleh di kolom komentar ya. Thank you. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.